Nggak muncul ya kamera aku? Ditunggu sampai 851 ya. Tunggu sampai 851. Iya, Bu. Bilang ke teman-teman yang belum join ditunggu, karena kalau udah mulai saya kunci ruangannya. Iya, Bu. Ini kenapa kamera nggak muncul ya? Aduh, kameranya kenapa lagi? Perasaan habis jatuh. Saya jatuhin lagi sih biar nyala.
Baik, sudah 8.55, saya rasa sudah bisa kita mulai. Di sini sudah ada 14 peserta dari 30 berapa? 35 ya? Iya, Bu, 35. Ya. Baik, ketua kelas ada di sini? Nggak ada, Bu, kayaknya. Tidak ada ya, Lailan aja. Tidak ada, Sebelumnya Bu. saya mohon izin karena kamera saya tiba-tiba hari ini tidak bisa nyala, jadi saya off kamera dulu untuk kali ini. Pada pertemuan kita hari ini, saya melanjutkan Zoom yang seharusnya dilakukan kemarin, tapi karena ada simulasi ANBK di sekolahan, jadi saya undur di hari Kamis. Nah, pertemuan ini harusnya kan kemarin ya, Rabu, membahas lanjutan tentang penyetaraan reaksi redoks, karena sebelumnya kita sudah belajar di minggu lalu, tapi kalian masih belum memahami, belum bisa mengikuti cara penyetaraan, karena konsep biloxnya belum. Jadi konsep biloxnya kalian belum matang, makanya saya suruh kerjakan yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mohon saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ada yang bersedia memimpin doa? Ada? Kalau tidak ada, boleh saya minta yang laki-laki. Di sini ada Anugrah, kemudian siapa lagi ya? Oh, Anugrah aja. Loh, yang laki-laki pada kemana? Anugrah? Nggak tahu deh, Bu. Iya, teman-temannya pada kemana? Augra, Fathan, Maulana Ihsan Hanafi. Anugrah aja kalau gitu yang mimpin doa. Sebelum saya kasih teks doanya ini. Kelihatan Anugrah? Kelihatan, Bu. Oke, bisa dimulai pimpin doa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini diberi kenikmatan sehat walafiat. Untuk mengawali pertemuan virtual kita, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Anugrah. Nah, sebelum kita mulai ke materi pada pagi hari ini, saya cek dulu untuk yang sudah mengupload, sudah mengerjakan tugas Zoom di tanggal 2 September, pekan lalu. Di sini ada Afina Nadrah, Anugrah, Aprilia, Akilah, sebentar ya, di sini yang sudah hadir ada Diva Aulia, Shania Rahma, Nanda Oktavia, kemudian Anugrah, Tri Pradiva, Syifa Zahratul, Aprilia Sakinah, Akilah, kemudian Farida Surya, Delvi Suteja, Syabrina Prilian, Fitri Amalia, Diva Salsabila, Ayu Safira,
Andrian Hafista. Oh, Andrian baru bergabung ini, Dian Maharani. Ada yang sudah bergabung tapi belum saya sebut, barangkali. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, kan kebiasaan kalau saya nanya, jika tidak ada, jawab tidak. Yang merasa aja, yang merasa namanya udah disebut, kalau udah saya sebut, berarti kamu tinggal bilang enggak gitu. Tolong direspon ya. Ada enggak yang namanya udah saya sebut, maaf, ada tidak yang namanya belum saya sebut tadi ketika absen? Iya, nggak ada Bu, udah semua Bu. Oke, sudah. Ya gitu aja yang ngerasa kamu udah disebut, ya udah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya cek untuk siswa ke-15 siswa yang sudah hadir, yang sudah menyerahkan tugas, yaitu Anugrah Tri Pradiva. Shopee. Anugrah sudah, Aprilia Sakinah sudah, Akila sudah, Ayu Safira sudah, Delvi Suteja sudah, Diva Aulia sudah, Dian Maharani sudah, Diva Salsabila sudah, Farida Surya sudah mengerjakan, Fitri juga sudah, Nanda Oktavia sudah, Syabrina Ilian sudah, Shania sudah, Syifa Zahratul, Nabila sudah. Oke, berarti yang sudah bergabung di sini udah, kecuali Andrian Hafista. Andrian mana Andrian? Andrian? Ya, Bu. Ya, Andrian, kamu belum mengerjakan tugas yang Belum, Bu. ya. Sekarang tugas kamu adalah mengerjakan dulu tugas yang itu, karena Ya, Bu. itu adalah prasyarat mengikuti Zoom hari ini. Siap, Bu. Siap. Ya, jadi saya remove ya, silakan dikerjakan. Kalau sampai belum mengerjakan, berarti saya anggap tidak hadir. Oke, siap, Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih Andrian. Ya, Bu. Oke, kita mulai sekarang dengan 15 peserta. Baik, karena tidak ada lagi yang bergabung. Pada pertemuan kemarin, saya sudah memberikan video penjelasan tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara Bilox. Dan ini sebenarnya udah pernah saya jelaskan. Tapi saya ulang lagi, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini lancar. Kalian bisa menyerap semua informasi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini penyetaraan reaksi redoks, kita tahu bahwa ada dua cara ya, yaitu dengan cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi, dan metode ion elektron atau setengah reaksi. Kita belum sampai di metode ion elektron. Jadi kita masih di metode PBO ini. Tahapan-tahapannya yaitu sudah tertulis di sini ya. Untuk, nah ini dia. Untuk cara perubahan bilangan oksidasi. Untuk bisa menjawab soal penyetaraan reaksi redoks, maka kamu harus menguasai konsep bilangan oksidasi dan aturan penentuan bilangan oksidasi. Karena awalnya dari situ. Kalau itu belum lancar, maka untuk membahas penyetaraannya, kamu akan sulit. Sekarang kita lanjut. Kemarin tugasnya ini ya? Iya bukan? Iya, Bu. Dua Iya, aja? Bu. Dua yang saya kasih? Nomor ada 45. Oh, ada 45. Baik. Ya, Saya ambil dulu dari GCR-nya. Itu tanggal 2 ya. Iya, tanggal 2. Oke, nggak ada ya.
Zoom 12 IPA. Redox. Oh, saya ganti. Yang ini ya, Iya, Bu. yang dikerjain 2, 3, 4, dan 5. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Saya Iya, bahas sama-sama. satu-satu. Berarti dimulai dari nomor 2. Salah. Nah, mari kita setarakan. Pertama, tentukan biloxnya terlebih dahulu. Siapa yang mau jawab? Saya lempar pertanyaan ini untuk siswa yang mau jawab. Saya. Ya, saya siapa? Syifa ya? Lupa, Bu. Oke, Syifa. Silakan Syifa. Dimulai dari atom apa, Syifa? Oksigen, Bu. Oksigen di Cr2O7 ya? Ya. Ya, oksigen berapa biloxnya? -2. Oksigen -2. -2. Tunggu sebentar. Ini agak error. Ya, oksigen -2. Kemudian? -14. Hasilnya sama dengan -2. Berarti karena ada 7 ya Syifa ya, dikalikan 7 jadi -14. Totalnya harus sama dengan berapa Syifa? -2. -2, maka CR-nya +12. yang di bawah? +6. +6 ya. Jadi Ya. di biloxnya. Kemudian Fe? +2. +2. Kenapa +2 Syifa? Sesuai dengan atomnya, sesuai dengan muatannya, Bu. Ya, sesuai dengan ini ya. Iya. Lanjut, CR? +3. CR +3, betul. Fe? +3. +3. Oke. Mana atom-atom yang mengalami perubahan bilox? Setelah CR. kita tentukan biloxnya, yang kedua, mana yang berubah biloxnya? CR, Bu. CR. CR ya, dari 6 ke 3. Reduksi. Sama Fe. Fe dari 2 ke 3. 3. Oke, Syifa, betul. Karena CR berubah biloxnya, maka CR itu harus kita setarakan dulu dengan penambahan koefisien. Jadi kita cek dulu CR di sebelah kiri ada berapa, Syifa? +6. Jumlahnya. Jadi bedakan bilox dengan indeks. Gini, kalau bilox itu yang ini, yang plus, minus, tapi indeks itu menyatakan jumlah atom. Contoh, pada H2O, nah berarti di sini indeks dari hidrogen adalah 2. Ya, 2. Oksigen berapa? 1. Kalau 1 itu sebenarnya nggak pernah ditulis. Jadi nggak ada orang nulis H2O1. Orang cukup menuliskan H2O saja. Gitu. Itu namanya indeks. Jadi indeks, saya ulangi, indeks adalah jumlah atom. Indeks menyatakan jumlah atom. Di sini pada H2O, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, sekarang contoh lain. Kalau pada CH4, Syifa, jumlah C-nya ada berapa? C-nya 1. Jumlah C-nya 1, betul. H-nya ada? 4. 4, sip. Gitu ya. Ya. Sehingga pada soal ini, CR-nya ada berapa yang sebelah kiri? 2. Ada 2, betul di sini. Ada 2 di kiri. Nah, di kanan ada? 1. 1. Di kanan ada 1. Nah, ini tidak setara. Belum sama jumlahnya. Di kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. Maka untuk menyamakan, saya tambahkan koefisien. Koefisien tuh yang angka di depan sini. Saya tambahin 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu. Kalau seumpama di sebelah kiri 3, di sebelah kanan yang 1, berarti saya tambahin 3. Karena 3 kali 1, 3.
Bisa kira-kira Syifa? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang saya keluar dari soal ini dulu. Saya mau cek. Kalau misalnya di sebelah kiri ada CH4, di sebelah kanan ada CO2. Jumlah C di kiri berapa, Syifa? Ada CH4, ada CO2. Jumlah C yang di kiri ada berapa jumlahnya? Indeksnya? 1. Indeksnya 1. Yang di kiri 1, yang di kanan 1. 1. Udah sama belum? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kalau soalnya C2H6 menjadi CO2. Kiri ada? 2. Di sebelah kanan ada? Ada 1. Maka untuk menyetarakannya diapain? Ditambah 2 ke CO2, koefisien 2. Oke, sip. Satu kali lagi. Kalau ada misalnya O2 di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada 2 H2O. Oksigen di sebelah kiri berapa? 2. 2. Oksigen di sebelah kanan? 2 bukan, Bu. Kenapa 2? Karena ada koefisien di depannya. Nah, ada koefisien di sini ya. Iya. Ini kan sebenarnya 1. Oksigennya 1 dikalikan koefisien di depan jadi 2. 2. Satu kali lagi. Kalau di sini 3O2 menjadi H2O. Berapa jumlah oksigen di kiri? 6. Oksigen di kiri ada 6. 2 kali 3. Nah, di kanan ada Ada 1. 1. Untuk menyamakannya maka saya Ditambah koefisien 6 H2O. ya, gitu ya. Nah, ini namanya penyetaraan langsung dengan penambahan koefisien gitu. Maka ini udah, saya kembali lagi ke soal. Saya rasa di sini Syifa sudah paham, mudah-mudahan teman yang lain juga yang menyimak ikut memahami. Nah, saya kembali ke soal. Di soal tadi karena CR di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, maka saya tambahkan 2 di sini ya. Berikutnya, atom yang mengalami perubahan Bilox adalah Fe. Setelah CR ada Fe yang berubah Biloxnya. Fe di kiri ada berapa, Syifa? Ada 1, Bu. Ada 1, di sebelah kanan ada 1. ada 1. Maka jumlahnya sudah sama. Kalau jumlahnya sudah sama, tidak perlu saya apa-apain. Jadi saya bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu tentukan, step yang ketiga ya, tentukan naik turun Bilox dan samakan. Oke, saya rasa saya cukup di Syifa. Terima kasih Syifa. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Terima kasih Bu sudah membantu. iya, sama-sama. Nah, berikutnya, yang ketiga adalah tentukan naik turun Biloxnya. Nah, kita cek. Dari sini, 6, Bilox CR dari 6 ke 3, naik atau turun? Ada yang mau jawab selain Syifa? Kalau nggak ada, Turun, saya Bu. tunjuk. Ya, Turun. ada? Ya, Anugrah, Bu. Oke, Anugrah. 6 ke 3, Anugrah. Turun, Bu. Turun. Turunnya berapa banyak? 3. 3. Kalau turun itu oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Turun reduksi. Reduksi, Ingat ya, kata reduce. Reduce, pengurangan. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau reduksi itu turun. Banyak 3. Lanjut, kalau Fe dari plus 2 ke plus 3, Anugrah, Oksidasi, Bu. Naik. oksidasi naik, betul. Sebanyak 1. sebanyak 1. Kemudian berikutnya, samakan katanya. Setelah ditentukan naik turunnya, samain. Anugrah, dengan cara kali silang aja. Caranya gimana coba? 3 dikali 1, Oke, 1 sip. dikali 3. Ya, 3 dikali 1, 1 dikali 3. 3. Maka langsung saya kalikan ya. Yang
reduksi, saya kalikan 1. Di sini reduksi itu Cr2O7, 1 Cr2O7, gitu ya. 2 min ditambah Fe ini mengalami oksidasi. Jadi 3 Fe2 plus tanda panah 2 Cr3 plus ditambah Fe-nya dikali 3 ya. Iya. 3 Fe3 plus gitu. Jadi 1, 3 itu dari mana? Dari hasil penyamaan. Kalau di sini tetap 2, karena 2 kali 1 tetap 2 ya. Yuk. Setelahnya, ini saya hapus yang 1 ya, karena kalau 1 itu sebenarnya nggak usah ditulis. Kalau ada angka 1 nggak usah ditulis, kita hapus saja. Berikutnya, yaitu samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+. Oke, sekarang anugerah. Masih di Ya, Bu. anugerah. Menyamakan jumlah muatan. Berarti untuk menyamakan jumlah muatan, kita harus tahu dulu muatan di kiri berapa, muatan di kanan berapa. Coba sebutkan muatannya berapa di kiri. Di kiri 2 dikali 2, Bu. 2 ditambah 2. 1 sama 3. 1 sama 3. Coba muatan yang mana sih? Muatan yang itu ya, Bu. Yang 2 min sama 2 plus ya. Nah, betul, 2 min. Berarti kan di sini ada 2 min ya, min 2 gitu ya. Tulis aja di bawahnya, biar nggak kedet. Di sini kan min 2. Di Cr2O7 ada muatan min 2. Ditambah, Fe ada muatan Plus 2. plus 2. Plus 2 dikali sama 3, jangan lupa. Jadi Plus 6. plus 6. Berapa nih? Min 2 tambah 6. Jadi 4. Plus 4. Plus 4. Muatannya plus 4 ya. Iya. Di kanan ada Cr. Cr berapa muatannya? 6, Bu. Sip. Ditambah Plus 9. plus 9. Berapa jadinya? 15. 15. Kiri ada 4, kanan ada 15. Belum sama kan? Iya. Maka untuk menyamakan, karena ini suasana asam, saya tambahin H+. H plusnya ditambahin ke muatan yang paling sedikit. 4 sama 15, mana yang paling sedikit? 4, Bu. 4. Berarti H plusnya saya taruh kanan apa kiri? Di kiri. Di kiri. Saya tambahkan H plus di kiri. Berapa banyak? Sampai jumlahnya 15. Nah, sekarang logikanya angka berapa ditambahin 4 supaya hasilnya 15? 11. 11. Kok jelek ya? Coba kita cek 2. Oh, maafkan saya. Di sini ini angkanya jelek soal. Aneh. Jadi karena tadi di sini disetarain, saya kembali ke sini. Maaf ada yang lupa. Kelewat sama saya. Karena tadi ini kita kali 2 di sini. Maka otomatis harga bilox dari Cr di sini jadi plus 6. Yang tadinya plus 3 jadi plus 6. Nah, yang di sini plus 6 jadi plus 12. Bingung nggak? Kalau bingung bilang aja, saya jelasin. Bingung, Bu. Oke, Bingung, Bu. Baik, berarti stepnya di sini kalau ngerjain redox salah kehilangan satu cara, maka semuanya akan diulang. Nah, saya ulang dari sini. Kita akan tahu bahwa bilox Cr itu berubah, mengalami perubahan. Sehingga jumlah atomnya harus disetarakan ulang. Nah, di sini Cr, di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan kan tadinya ada 1, maka saya tambahin 2 di kanan. Ketika saya tambahkan 2, maka saya harus membandingkan bilox untuk harga 2 atom. Jadi plus 3 di sini untuk 1 atom Cr. Kalau 2 atom Cr berarti harganya plus 6. Sampai sini dulu, nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu.
Oke, nyambung. Tapi saya ulangi lagi karena masih ragu-ragu kayaknya. Plus 3 di sini adalah bilox untuk satu atom Cr. Ketika koefisiennya saya rubah jadi 2, maka harganya jadi 2 kali lipat. Menjadi plus 6. Kemudian Cr di sini kan plus 6. Plus 6 itu untuk satu atom Cr. Karena kita udah ngebagi di atas nih. Cr2 itu sebenarnya plus 12, tapi ketika diturunkan ke bawah kita bagi dengan angka 2. Jadi plus 6. Maka plus 6 ini adalah bilox untuk satu atom Cr. Sedangkan kita mau bikin jadi 2 Cr. Kenapa 2 Cr? Karena di kanan 2. 2 Cr. Kita harus membandingkan dengan jumlah atom yang sama. Maka di sini jadi plus 12. Balik lagi dari yang sini nih. Saya turunin lagi. Plus 12. Sampai sini bisa? Bisa, Bu. Sampai sini bisa mengikuti? Nah, berarti garisnya ditarik ulang. Dari 12 ke 6. Ke anugerah lagi saya. 12 ke 6. Reduksi atau oksidasi? Reduksi, Bu. Reduksi. Tapi bedanya penurunannya jadi berapa? Berapa banyak? Plus 6. Reduksinya jadi 6. Nah, terus yang Fe dari 2 ke 3. Oksidasi. Oksidasi berapa banyak? 1. 1. Jadi yang Fe tidak mengalami perubahan karena kita tidak merubah koefisien. Tapi yang Cr ini yang berubah. Oke, lanjut. Terus diapain? Disamain anugerah diapain? Dikali silang, Bu. Yang reduksi dikali berapa? Reduksi kali 1. Kali 1. Yang oksidasi kali 6. kali 6. Terus saya tulis ulang. Yang kali 1 Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2+ menjadi 2 Cr3+ ditambah 6 Fe3+. Oke, cek muatan. Anugerah. Sebelah Ya, kiri Bu. berapa tadi muatannya? Ini min 2 ditambah berapa? Plus 2. Plus 2, jangan lupa dikaliin 6. Iya. Jadi plus 12. 12. Jadi berapa? 10. 10. Di sini jadi plus 10. Kemudian Cr 6. Plus 6. 6 ditambah Plus 9. Hmm? Plus 9. 6, 3, 18, Bu. 18. Jadi 6. 32, Bu. 6 sama 18, ayo. 6 tambah 18. 24. 24, ya. 24. Ini jadi 24. Berarti belum sama. Kalau belum sama, tambahkan H+ di sisi yang paling sedikit. Kiri apa kanan? Kiri, Bu. Kiri. Tambahkan H+ di kiri sampai jumlahnya 24. Ditambah 10 tambah berapa hasilnya 24? 12. 14. 14. 14 H+. Nah, udah kita sudah sampai di situ. Tahap yang terakhir. Terakhir, samakan jumlah H dengan menambah H2O. Kalau udah nambahin H+, maka kita tambahkan H2O. Di mana kita tambahkan H2O? Yang kurang hidrogen. Yang mana yang kurang hidrogen? Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Yang kanan. Yang kanan, betul. H2O berapa banyak? Sampai jumlahnya sama dengan H di kiri. Di kiri H-nya ada 14. 14. Di kanan ada berapa di sini? 2. 2. Nah, berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 14? 7. 7. Inilah hasil yang setara. Jadi kalau saya tulis ulang yang rapihnya ya. Kalau saya tulis ulang, maka reaksi yang setara
Saya tulis dari CR dulu ya, CR2O72 min ditambah 6FE2 plus ditambah H plusnya saya taruh di sini menjadi 2CR3 plus ditambah 6FE3 plus ditambah 7H2O. Nah, inilah reaksi yang setara dengan metode PBO. 14H plusnya nggak ditulis, Bu. Ini, Anugrah, saya pindahin. Oh, Karena saya tulis yang utamanya dulu. Nggak masalah sih kalau kamu mau nulisnya tetap 14H plus dulu. Ini sama aja. Jadi sama aja kayak saya nulis 2 ditambah 3 ditambah 1, sama saya tulis 3 tambah 2 tambah 1, atau saya tulis 1 tambah 2 tambah 3, ini semua sama kan? Cuma posisinya aja yang saya rubah. iya. Gitu. Jadi nggak masalah. Kamu tulis kayak gini pun 14H plusnya di kiri atau 14H plusnya di tengah, itu benar. Selama angka-angkanya benar, maka itu benar. Masih bingung? Jelas, Bu. Ya. Yang lain? Jelas, Bu. Yang lain jelas. Baik. Sebenarnya gini ya, memang cara penyetaraan ini sebenarnya mudah kalau kita terbiasa mengerjakan atau tangan kita tuh udah terlatih ngerjainnya. Hanya saja rumitnya dari cara PBO adalah kalau salah di satu, salah di atas, maka ke bawahnya pasti akan ngaco. Gitu. Kayak tadi yang sempat saya kerjakan, ternyata ada yang kelupaan. Oh, ini ternyata harus dikali 2 dan lain sebagainya. Nah, itu harus diulang lagi dari awal. Dia harus dicari, harus dihapus stepnya. Itu ribetnya dari cara PBO. Maka nanti akan ada cara yang kedua, yaitu cara setengah reaksi. Oke, karena untuk kelas 12 MIPA, karena memang jadwal saya sudah habis ya. Udah habis kan ya? Biar kalian bisa ngerjain tugas berikutnya. Jadi mungkin saya cukupkan. Hari ini tidak ada tugas, tapi besok minggu depan saya akan melanjutkan soal yang ini, yang nomor 3, 4, 5. Hanya saja yang sudah kamu tentukan biloxnya ini nanti saya minta untuk disetarakan. Gitu. Jadi nanti nomor 3, 4, 5 saya minta kamu ngerjain sampai habis, sampai final seperti ini. Gitu. Bukan hari ini ya, di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya hari Rabu kita tidak ada Zoom. Kalau ini bisa, sudah saya rasa lancar, maka kita baru bisa lanjut ke cara setengah reaksi. Tapi kalau kamu ternyata masih bingung, maka hari Kamisnya kita Zoom lagi, kita bahas lagi satu-satu, nomor 3, 4, 5. Bisa kira-kira dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk materi kita pada hari ini akan saya share lagi di GCR. Saya stop share dulu. Minta tolong untuk semuanya dinyalain dulu kamera. Karena mau saya dokumentasi. Sambil nunggu yang lain siap, nyalain kamera. Saya kasih tahu ya, untuk setiap Zoom saya memberikan skor 100. Jadi setiap kalian hadir Zoom, itu saya kasih skor 100. Kalau kalian tidak bisa hadir, saya bisa menghitung kalian hadir dengan cara kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi kalau nanti suatu waktu kalian tidak hadir Zoom, memang karena kondisi Bu, saya kan vaksin, saya kan ngambil ijazah, saya lagi ngurus ini dan lain sebagainya. Jadi bukan karena bolos. Atau misalnya saya terlambat, katakanlah saya terlambat, saya ketiduran, saya tetap menghitung absen hadir kalau kamu menghubungi saya, terus nanti saya kasih tugas. Nah, tugas itu adalah tugas sebagai pengganti Zoom. Paham kira-kira? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Jadi Diva, yang kemarin WA saya Diva Aulia ya? Apa Diva Salsabila? Saya Bu Diva Aulia. Ya, Diva Aulia. Jadi Diva Aulia tugasnya adalah nanti kamu saya kasih tayangan Zoom tayangan Zoom yang minggu lalu udah ya, udah saya share. Ya,
Jadi di Faulia kalau mau dihitung hadir pada Zoom tanggal 2 September, silakan tonton itu. Kemudian rangkum ulang, tuliskan pertanyaan dan jawaban dari teman-temannya. Nanti kalau itu sudah ditulis di buku tulis, kirim ke WA saya aja, maka akan saya tulis kamu hadir pada saat Zoom. Iya, Bu, baik. Ya, itu ya. Jadi yang lain juga nanti ini semua berlaku. Iya, Bu. Baik, sudah. Syifa Zahratul, kameranya belum nyala. Maulana, belum nyala. Fitri Amalia, belum nyala. Minta tolong dinyalain dulu. Maul. Maulana, ya Maulana nggak ada nih. Ini kayaknya orangnya doang ada. Maulana, suaranya nggak ada, wajahnya nggak ada. Saya remove dulu ya, Maul. Saya nggak mau kalau kamu ikut cuma muka doang. Tujuan Zoom ini supaya kamu mengikuti, memahami materi pada hari ini. Jadi Maulana saya remove dah. Oke? Jangan bergerak dulu. Saya capture 3, 2, 1. Sip. Ya, beres. Terima kasih untuk 12 MIPA. Baik, sudah usai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini tentang penyetaraan redox dengan metode PBO. Sampai bertemu semuanya di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end.